dalam proses gitu ya ibaratnya ya. Jadi rata-rata di Indonesia kan seperti itu semua. Belum ada yang pertapa yang sesungguhnya saya tanya. Semua tetap, maksudnya tetap ada bangunan, tetap ada handphone, tetap ada ini. Jadi jikalau sudah masuk pertapa total, tidak ada lagi namanya yang seperti itu. Yang adanya hanya dia dan alam semesta. Belum ada. Jadi bukan saya satu-satunya gitu. Jadi banyak juga pertapa yang memang dia memilih jalan hidup bertapa itu karena memang kondisi, ya kan? Ada juga. Banyak. Ya, karena biasanya bukan petapa, musafir itu kan semua kondisi. Musafir itu pasti masalah. Case-nya kan sama-sama aja sebenarnya. Tapi ada satu orang yang saya pikir kasihan, tapi luar biasa hidupnya. Mbah Fanani. Mbah Fanani itu adalah seorang tokoh yang lagi laku gila, tampak gila. Dia menenangkan dirinya di Dieng sana. Cuma waktunya dia kan sekarang bertambah panjang terus nih. Karena orang datang sana minta tolong. Jadi ya tidak selesai-selesai lakunya. Itu tidak bisa kembali lagi tuh. Musafir kan dia dulu? Iya, tapi itu tidak bisa kembali lagi tuh. Jadi kami dulu di guru kami bilang, apa yang kamu mau pilih? Masuk jalan sufi atau tapa gila? Cuma kalau tapa gila nggak ada jalan pulang. Saya sempat berpikir, apa kamu masuk ke situ? Tapa gila itu udah ada jalan pulang, Om. Pulang Om hanya kematian. Tapa gila itu berarti dia pura-pura gila gitu? Pertamanya, Om. Habis itu gila beneran. Habis itu gila beneran? Iya. Berarti itu bisa menjadi pembelajaran dong bagi teman-teman semuanya gitu ya. Kalau pura-pura gila kan jadi gila beneran. Berarti kita pura-pura kaya aja biar kaya beneran gitu ya. Iya. Nah, nanti saya akan ceritain di tanggal 2 Juni tanggal itu. 2 itu. Iya. Jadi sangkal diri. Jadi ada dulu aliran ajaran, kalau kamu mau mengenal Tuhanmu, sangkal dirimu. Bagaimana cara menyangkal diri? Gila. Oke. Ciri-ciri pertapa yang sudah tidak haus duniawi apa? Oh, kalau pertapa yang jauh dunia ya seperti itu. Istilahnya kayak kalau pertapa itu kan ada dua macam ya. Pertapa yang tidak harus dunia itu biasanya ya kita nggak tahu karena kan dia nggak ada publikasi sama sekali dan lain-lain. Tapi idealnya akan seperti apa? Karena kan pertapa masih banyak kan, aku ketemu beberapa pertapa itu masih dilayani sama muridnya. Itu belum itu. Kan dikasih gitu. Belum itu. Belum ya. Kalau pertapa yang memang benar-benar pertapa itu seperti Eyang yang di Gunung Merapi. Itu murni pertapa, umur beliau udah 300 tahun lebih. Makannya gimana tuh? Itu dari makanan, bukan soal makan lagi. Oke. Jadi kalau mereka udah bertapa benar-benar, mereka hanya memakan saripati dari alam. Oke. Itu bisa bertahan saya berapa lama Kanjeng Budi? Beliau bertahan udah seratusan tahun. Tanpa makan? Iya. Kan hidup udah dua alam. Jadi gini, dalam Kundalini ada satu teknik bisa bernapas di luar napas yang umum. Manusia bernapas melalui paru-paru dengan di hidung atau di mulut. Tapi dalam teknik Kundalini ada satu lagi pernapasan, dia mengadopsi dari sistem tubuh dengan masuknya oksigen ke pori-pori tubuh. Nah, seorang pertapa kalau sudah nggak makan lagi, kami biasanya dulu di awal diajarkan cara makan saripati. Cuma saya nggak nekunin ke situ karena saya pikir saya masih kepengen makan yang nyata gitu. Jadi dia belajar untuk makan semua saripati. Kalau dia berhasil kenyang, dia tidak akan suka lagi ke makanan yang lain. Cuma proses itu butuh waktu karena menyesuaikan diri manusia. Seperti itu. Jadi dia berarti urip sakjroning mati ya gitu ya. Kira-kiranya seperti itu ya. Belum ada saya ketemu petapa yang benar-benar petapa. Sekarang kan muncul di YouTube, muncul apa ya seperti itu jadinya. Seperti saya sendiri gitu ya. Gitu. Masih pakai pakaian begini. Nah, sebagai seorang pertapa, bagaimana pandangan Kanjeng Budi terhadap dunia dengan segala kemewahannya, segala yang membuat orang takjub, bahkan orang rela mati-matian meskipun itu tidak akan dibawa mati gitu. Bagaimana sudut pandangnya Mas seperti
seperti apa gitu sebagai seorang pertapa itu? Kalau saya lihat dengan keadaan sekarang di luar, orang yang benar gini, saya sih anggap itu bagus, baik aja. Karena mereka yang penting ada tujuan yang mereka bisa lakuin. Karena saya malah nggak suka orang yang nggak punya tujuan hidup gitu. Oke. Kalau orang dia mau bekerja, ngumpulin uang sebanyak itu kan tujuan juga bagus itu. Saya senang ke orang itu. Cuma nanti suatu saat saya berdoa, berharap supaya terbukalah pola pikir dia hingga mau berbagi dengan yang lain. Jadi tujuan hidup penting banget. Penting. Jangan hidup tanpa tujuan hidup. Buat apa hidup jadinya? Oke. Ketika kemudian tujuan hidup penting, apakah tidak kemudian tujuan itu menjadi lebih penting daripada hidup itu sendiri? Itu nanti ke fase berikutnya. Oh, jadi ini soal fase ini masih di bawah berarti ya? Iya, jadi gini, jadi butuh fase ya? Ya. Setelah Om kaya, Om sudah punya semuanya, akan masuk ke fase yang baru. Oke. Om akan peduli terhadap sekeliling Om. Om akan peduli tapi Om sampai dulu ke fase itu. Iya. Makanya yang sekarang ini kan belum kayak gitu karena belum sampai ke fase itu. Kalau Om udah punya uang melimpah, tidak ada lagi yang Om mau lakukan. Akhirnya Om masuk ke dalam peduli kepada sama, peduli itu fase hidup tuh. Oke. Jadi memang punya tujuan juga benar. Iya. Sudah nggak ada tujuan, ya mengalami hidup itu sendiri itu juga benar karena lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lainnya, begitu kira-kira ya. Karena Om gini Om, ada kemarin datang ke tempat saya, dia nggak kenal saya, dia nanya sama saya mau ketemu dengan Ki Budi Merapi. Saya jadi bingung karena kan saya sendiri gitu nah. Dalam hatinya tuh saya lihat ada banyak sekali kesedihan. Ini makanya saya bilang kalau Anda masuk dalam jalur pengusaha, masuk dalam jalur orang yang bekerja sukses, tamatin itu, maksudnya lakukan sampai Anda mencapai karir Anda. Karena setelah itu Anda akan terbuka pikiran untuk Anda berbagi kepada orang-orang yang lain seperti ini. Jadi ada orang ini, dia ditinggalin sama suaminya, ditinggalin anak-anak yang sekolah, anaknya sakit semua, uang dari mana untuk biaya itu dan lain-lain. Sampai dia datang ke tempat saya itu dalam hatinya tuh ada pikir, berapakah aku harus keluar uang untuk sini aku tuh. Jadi saya bisa membaca hati mereka tuh, saya bilang turun ke bawah, nanti saya akan nemuin kamu. Jadi itu perlunya orang-orang yang tadi ini Pak yang mencapai titik ini. Misalnya Om Hendra, sampailah limit Om Hendra berhasil. Setelah capai limit itu, pertama semua yang dibawa Om Hendra kan sejahtera. Kalau Om Hendra belum mencapai itu kan udah sejahtera mereka. Mereka udah ngikutin waktu menjual apa istilahnya diri mereka mati-matian ikut Om Hendra keliling kemana-mana. Kalau Om Hendra belum capai limitnya kan kasihan mereka. Mereka udah ngorbanin separuh hidup untuk ikut itu. Jadi saya minta dalam persiapan jalan pulang tuh ada dua hal. Bukan cuma satu aja untuk jalan pulang. Jalan pulang tuh ada dua hal. Sebagai orang yang jadi kepala keluarga, jalan hidup untuk pulang tuh yang dipersiapin tuh cuma dua. Pertama, kalau dia mati, sudahkah cukup ransum buat keluarganya? Jangan setelah kematian, istrinya meminta-minta, anaknya hancur semua, terlibat utang yang besar. Nggak bisa pulang kayak gitu. Persiapin jalan pulangmu, usaha, jadikan kamu sukses dalam usaha itu. Yang kedua, persiapan pengenalan akan Tuhan. Kalau dua jalan ini mengerucut kepada satu, yaitu Gusti. Itu yang harus dilakukan sebagai manusia. Kecuali pertapa. Pertapa juga punya tujuan. Tujuannya? Kepada Gusti. Kepada Gusti. Dengan jalan seperti ini tadi. Oke. Bahayanya menjadi orang pelit dan perhitungan itu apa? Kanjeng Budi yang dari pengalaman kehidupannya dijalani oleh Kanjeng Budi sendiri, berinteraksi dengan banyak orang gitu kan ya, ketemu Pak Heru yang dia menganggap uang itu sudah tidak lagi nominal ibaratnya, dia udah kasih aja sebagai rasa syukur. Bahayanya jadi orang pelit itu apa sih? Orang pelit itu bahaya sekali ya. Nanti pertama efek yang terbesar itu kan di lingkungan pasti nggak diterima orang. Nanti saat dia kesusahan, siapa yang mau bantu? Tapi jangan salah, orang pelit itu tuh sebenarnya keadaan juga. Mungkin dulunya dia tuh susah. Jadi bagaimana baca penuang itu susah. Cuma dia masih mengingat susahnya terus sampai ke depan. Susahnya gitu. Tapi kalau dia sudah pelit, tetap nanti ada jalan kok untuk dia. Pasti nanti suatu saat dia akan terbuka. Di saat, ya paling nanti kalau mendekati nyawa pula atau masalah yang besar, pasti bisa berubah. Ini penting saya tanyakan karena hasil kesimpulan perjalanan saya secara pribadi sih memang kesadaran itu bisa naik dengan cepat diawali dengan kita nggak pelit sih.
Nah, kalau latihannya Kanjeng Budi sendiri supaya kemudian tidak terjebak ke pelit, terus kemudian perhitungan sama uang, itu latihannya seperti apa, Kanjeng? Oh, jadi gini Om harus pisahin dulu. Pelit, perhitungan itu beda lagi dia. Oke. Jadi orang perhitungan belum tentu pelit. Tapi memang orang yang hidupnya hari-hari dihitung. Jadi ada untung dan rugi. Oh gitu ya. Ya. Kalau pelit ini orang yang memang merasa hartanya adalah miliknya. Jadi kalau dia bagi harta itu dia merasa hartanya berkurang gitu. Itu orang pelit sebenarnya, karakter yang muncul. Tapi ini namanya kan karakter, bisa suatu saat ada terjadi sesuatu pasti karakter ini bisa berubah. Misalnya kecelakaan besar atau goncangan besar atau apa atau sesuatu yang mengguncang nyawanya itu bisa berubah itu jadi baik dia. Nah ini pelit kadang-kadang pelit sama sekelilingnya, tidak pelit sama yang lain. Jadi pelitnya tuh macam-macam. Bisa pelit sama orang tapi sama selingkuhan tidak pelit. Kan banyak banget cowok-cowok yang sama selingkuhan apa aja dikasih, sama istrinya pelit minta ampun. Ya jadi pelit ini ya gitu Om, ribet mau ngomongnya Om karena terlalu banyak cabangannya untuk pelit. Yang jelas pelit itu istilahnya bisa berubah. Istilahnya bisa berubah kalau terjadi sesuatu gitu. Yang mengguncang hidupnya mungkin begitu ya. Benar. Tetapi memang itu yang harus kemudian kita latih sebenarnya. Ini soal nyali aja kan ya sebenarnya. Jadi gini juga Om, kalau Om ngomong pelit orang, Om juga harus lihat misalnya orang ini yang ngomong orang ini pelit, orang ini. Om harus lihat juga karmanya orang ini apa, menyebabkan orang ini pelit sama dia. Jadi itu semua ada hubungan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang, dia tuh pelit sama saya. Nah, dia nggak lihat diri dia ada karma apa yang menyebabkan orang itu jadi susah keluar uang untuk dia. Pelit itu Om perhatiin lah, orang pelit itu pasti cuma ada yang tidak pelitnya di bidang lain, gitu. Misalnya dulu saya kerjasama dengan bos saya dari India. Kalau uang pelit benar kita ngomong. Tapi kalau makanan sampai kita muntah dia belikan makanan. Jadi makanya saya bilang pelit itu susah ngomong saja. Sama kayak baik itu relatif gitu. Nah, ada kan ya kalau di Buddha itu kalau nggak salah namanya Bante atau apa gitu ya. Bante gitu ya. Biksu itu panggilan pendetanya. Itu kan 11-12 juga dengan para pertapa begitu ya. Nah, pertanyaan saya karena mereka tidak memilih jalan hidup untuk menikah, mencari pasangan gitu ya. Ketika terjadi hasrat birahi gitu, onani atau menikah dengan makhluk gaib rata-rata? Om harus tahu dulu ya, Bante Biksu ini banyak sekali latar belakang. Ada yang murni dari awal, ada yang sudah telah menikah, ada juga yang menikah. Jadi kita nggak bisa skupin yang mana nih. Kalau misalnya dia memang nggak punya pasangan gitu, bagaimana cara meredam hasrat birahinya, keinginan seksualnya muncul gitu gimana? Jadi ada mereka yang dengan mematikan keinginan duniawi mereka, tapi ada efek di balik itu. Jadi kalau mereka matikan keinginan dunia mereka, akan terjadi munculnya prostat. Makanya banyak biksu atau orang-orang yang pertapa tertentu yang muncul prostat itu karena itu. Sebenarnya jangan dimatikan itu, dibiarkan aja natural, dia akan keluar sendiri dalam waktu prosedur tertentunya. Jadi seperti terkencing, seperti apa itu pasti keluar di saat tidurnya. Otomatis itu. Otomatis. Tapi kalau ada kesibukan dalam dirinya itu waktu bisa menunda. Begitu. Jadi intinya kesibukan. Kalau kesibukannya manjang 3 bulan, itu bisa menunda 3 bulan. Tapi kalau enggak, karena produksi tetap ada. Tubuh manusia itu manusiawi, produksi terus. Kalau ditahan itu membeku menjadi prostat. Banyak yang kejadian yang masuk rumah sakit gara-gara itu banyak. Tapi tidak munafik hasrat itu muncul ya? Muncul ya. Di saat orang itu lengah. Di saat orang itu lengah, tidak maksudnya kita kan menenangkan diri, melatih diri, tapi tiba-tiba di saat kita senggang itu yang berbahaya. Makanya mereka selalu baca parita dan lain-lain. Tidak ada membuat waktu senggang cuma untuk makan. Aktivitas yang positif betul. gitu ya. Nah, soal vegetarian Kanjeng Budi, menghindari makan makanan yang bernyawa gitu. Dampak yang bisa dirasakan secara nyata sebenarnya apa sih? Vegetarian itu saya bilang bagus luar biasa. Dulu saya vegetarian cuma karena dipaksa teman-teman makan daging, mau makan daging. Vegetarian itu luar biasa. Pertama setelah kita makan, memang di awalnya lemes.
lemes karena biasa makan yang lain-lain. Karena vegetarian ini apa dulu nih, murni atau tidak? Kalau murni itu udah tanpa bumbu, nggak pakai bawang. Gitu. Jadi setelah vegetarian kita lakukan, badan tuh ringan, melangkah tuh kayak melayang. Terus yang kedua, umur lebih panjang. Umur lebih panjang, lebih awet muda. Iya, betul. Tenaga tuh berbeda, pola pikir jadi bagus. Ngefek ke pola pikir? Ngefek. Makan daging sebanyak-banyaknya, pikiran nggak jauh-jauh dari sawat. Oh, Coba aja. panas.